Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kurnia Mustikawati. Saya adalah guru mapel bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Jambu. Saat ini saya adalah sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di Universitas PGRI Semarang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljak kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil materi biografi teks kelas 10. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning class. Good morning, ma'am. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Okay, as usual, before we start the meeting today, let's pray together. Cahya, can you lead to pray? Yes, ma'am. Okay, friend. Before we start the lesson, let's pray together. Finish. Okay, thank you, Cahya. Okay, now I will check your attendance first. When I call your name, please say present. Yeah. Oh. Alia Novia, Present. Alif Listaningsih, Present. Anasa, Present. Anissa Fajrin, Present. Aprilia Mutiara, Arlita Amalia, Sik, okay. Aura Masayu, Ayu Saadah, Cahya Prilia, Present. Cantika Sekar, Present. Chelsea Aulia, Present. Cika Novitasari, Present. Clara Trinovisa, Present. Diah Sekar Pertiwi, where is dia? Dwi Ambar, Eka Revanda, Erlita Putri, Hasya Nur Aini, Indra Dewi, Ira Dwi, Liva Almaderni, Mega Delia, Mika Melia, Miyandani Fen, Novi Fitriani, Pamela Handa, Risania, Silvanovi, Sinta Aulia, Sri Setio, Surantina, Yulia Safitri. Okay, class, I will show you some steps here. Biografi text, and then this is the main competence atau kompetensi inti. Please read it by yourself. Silakan dibaca untuk kompetensi intinya. Okay, have you finished? Yes, ma'am. Okay. Now, please look at the basic competence atau kompetensi dasar. Please read it by yourself, okay? Silakan baca sendiri lagi ya untuk kompetensi dasarnya.
rekreatif. Yang pertama yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks biografi tokoh sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur bahasa dari berbagai ungkapan dalam teks biografi tokoh sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang ketiga, yaitu menyusun teks lisan dan menulis mengenai teks biografi tokoh dengan menggunakan struktur teks dan unsur kebahasaan yang tepat sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan yang keempat, yaitu mengkomunikasikan secara lisan dan tertulis tentang teks biografi tokoh dengan menggunakan struktur teks dan unsur kebahasaan yang tepat sesuai dengan konteks penggunaannya. Okay, let's move to learning objective. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran hari ini, ya. Oke, the first one is melalui diskusi dengan peserta didik dan mengamati gambar yang ditampilkan dengan baik, peserta didik dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan kebahasaan dalam teks biografi sesuai dengan konteks penggunaannya secara teliti dan tepat. Yang kedua, yaitu melalui identifikasi referensi lain bisa berupa link yang disarankan oleh guru dan mendiskusikannya, peserta didik dapat membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari berbagai teks biografi sesuai dengan konteks penggunaannya secara teliti dan tepat. Yang ketiga, melalui identifikasi referensi lain bisa berupa link yang disarankan oleh guru dan mendiskusikannya, peserta didik dapat menyimpulkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari berbagai teks biografi sesuai dengan konteks penggunaannya secara teliti dan tepat. Yang keempat, yaitu setelah berdiskusi dengan guru dan peserta lain, peserta didik dapat menyusun teks biografi sesuai dengan konteks penggunaannya secara mandiri dan kreatif. And the last one is setelah berdiskusi bersama peserta lain, peserta didik dapat mengkomunikasikan teks biografi dengan menggunakan struktur teks dan unsur kebahasaan yang tepat sesuai dengan konteks penggunaan dengan percaya diri. Okay. Any questions? Okay, class. Before we are going to discuss for the material today, I will ask you what the material in the previous meeting. Cahya, did you remember what the material in the previous meeting? It's about simple past tense, ma'am. Okay, it's about simple past tense. How about the pattern of simple past tense? Subject and verb to. Okay, subject and verb to. Okay, thank you. Now, please look at the picture below. Silahkan lihat gambar ini ya. What do you think about the picture? Jadi setelah kalian melihat gambar itu, apa yang ada di pikiran kalian? Kira-kira ini tuh gambar apa? Maksud dari gambar ini tuh apa? Oke, bisa lebih. Itu kan ada kalimatnya. Kira-kira ini apa? Teksnya apa? Profil dari definisi. Oke, profil dari definisi. Oke, to make you more understand what is the material today, I will show you some videos here. Assalamualaikum my lovely student. Do you know this man? Apakah kamu tahu lelaki ini? Do you know where, when he was born? Apakah kamu tahu di mana dan kapan dia lahir? Atau have you heard about the greatness of him? Apakah kamu pernah mendengar tentang prestasi beliau? Atau what is your impression about him? Apa kesanmu tentang dia? Nah, pertanyaan ini akan kita cover dalam sebuah teks. Teks apakah itu? Biography text. Jadi, dapat dikatakan biography text is a detailed information or account of person life and written by someone else.
It is a non-fiction text. Jadi, biography text merupakan informasi yang detail tentang hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain secara nyata ya. Jadi ini bukan fiction text tapi adalah non-fiction text. Oke, my lovely students, sekarang kita lanjut dengan function of biography text. Jadi apa fungsi dari teks biografi ini? Fungsinya adalah to inform, to educate, and also to give lesson. Jadi memberi informasi, memberikan pembelajaran, dan juga memberikan pembelajaran-pembelajaran lainnya. Oke, nah ini penjelasannya. To know a person's story about his or her life outside of any accomplishment this person may be known for. Kemudian to give a lot of information easily. Kemudian to educate the reader. Jadi banyak sekali manfaat dari teks ini. Memberi kita informasi, mengedukasi kita, nah memberi banyak tentang cerita-cerita hidup seseorang yang sangat penting ya. Nah, selanjutnya apa karakteristik of biography? Oke, ini karakteristik yang pertama, not written by subject, kemudian written in the third person, kemudian fact-based take, about life experience, single subject inspiring people, and also describe the subject surrounding. Berikutnya kita lihat generic structure dari teks ini. Apa saja generic structure-nya? Sama dengan recount teks sebelumnya. Masih ingat? Ada berapa? 3. Yang pertama orientation, yang kedua event, yang ketiga reorientation. Nah, diulang kembali ya, apa itu orientation? Giving the reader the background information of the person. Memberi tahu pembaca tentang latar belakang dari seseorang tersebut. Kemudian containing narrative biodata such as full name, place, and date of birth. Jadi berisikan tentang narasi biodata seseorang tersebut, namanya, tempat, dan tanggal lahirnya. Kemudian event, presented the chronicle order, part of the event, or even experienced by the character. Jadi dia menyajikan jalan ceritanya ya, apa kejadiannya. Dari pertama, pengalaman pertama dari seseorang, kedua, dan berikutnya. Kemudian event juga berisikan explanation of the story in form of the problem solving, carry process, and various events that have been experienced by the character. Jadi sama ya, memang jalan hidupnya mungkin, bagaimana proses karirnya, bagaimana cerita hidupnya, ini yang dimaksud dengan event. Nah, the last one, reorientation, a conclusion or comment by the writer, telling about the contribution of the person, view of the author, the character. Jadi ini adalah kesimpulan atau komentar dari penulis, apa menurut dia, apa kontribusi seseorang ini yang diceritakan tadi. Oke, berikutnya kita lihat language feature dalam teks biografi tadi. Language feature-nya seperti recount text yang sebelumnya, menggunakan simple past tense, kemudian sequence and temporal conjunction, seperti as link between one sentence with another sentence in chronicle order. Contohnya di sini, his parents separated when he was 2 years old. Dia menggunakan when di sini ya. Nah, sekarang kita akan coba analisis sebuah teks yang diambil dari buku paket bahasa Inggris kelas 10 tentang B.J. Habibie, chapter berapa? Ayo, ada yang tahu? Chapter 10. Baik, perhatikan teks berikut ini tentang B.J. Habibie. Nah, paragraf pertama ini menceritakan tentang namanya Bakaruddin Yusuf Habibie, known as B.J. Habibie, was born on 25 June
1936. Berarti paragraf pertama ini menceritakan nama panjangnya, kemudian menjelaskan tanggal lahirnya, kemudian menjelaskan statusnya sebelum dulu, bahwa he was the third President of Republic of Indonesia. Kemudian lahirnya di mana, kemudian tentang orang tuanya dan pekerjaan orang tuanya, serta dari mana asal kedua orang tuanya. Nah, yang begini, penjelasan seperti ini disebut dengan orientation. Nah, jadi dilihat dari generic structure-nya, ini adalah orientation dari teks B.J. Habibie. Nah, kita lihat paragraf kedua. Dia menceritakan setelah kematian ayahnya, dia melanjutkan studi Jakarta dan Jerman sampai dia mendapatkan titel Diplom Engineer. Nah, artinya ada event ya, ada kejadian berikutnya. Nah, jadi ini disebut dengan event. Nah, selanjutnya kita lihat paragraf ketiga. Nah, pada paragraf ini merupakan kelanjutan dari paragraf kedua ya. Nah, pada paragraf ketiga menceritakan kronologi berikutnya, perjalanan hidup Habibie berikutnya. Pada tahun 1962 dia kembali ke Indonesia. Nah, setelah itu sampai dia menceritakan mendapatkan merit, kemudian mendapatkan anak pertama dan anak kedua. Kemudian dilanjutkan dengan jalan hidup berikutnya tentang pekerjaan, bagaimana dia bekerja di sini pada dua perusahaan karena minimum salary first, karena upah minimum yang didapat, jadi dia mengharuskan bekerja part-time pada tempat lain. Selanjutnya setelah dia berhenti di tempat kerja itu dan mendapatkan posisi pekerjaan yang baru lagi di Hamburg. Nah, sampai dia bekerja pada Messerschmitt dengan pekerjaan itu pengembangan Airbus A300B aircraft. Sampai 1974 dia dipromosikan untuk menjadi wakil presiden pada perusahaan tersebut. Dilanjut tahun berikutnya 1974, 98. Nah, kronologi cerita seperti ini, perjalanan hidup Habibie seperti ini adalah bagian dari event juga ya. Jadi masih ini event-eventnya, kronologinya. Sementara di sini ya dia sudah menceritakan bagian akhir dari perjalanan hidupnya oleh si penulis. Nah, ini bisa kita katakan sebagai penutup dari teks ini, maka ini bisa disebut dengan reorientation. Oke, my lovely student, bisa dipahami generic structure of biography text ini? Good. Nah, sekarang kita coba bahas lagi tentang language feature-nya. Oke, kita lihat ya. Nah, dari teks tadi bisa kita lihat kalimat-kalimatnya semuanya dalam berbentuk past form. Ya, bentuk kalimat yang menjelaskan pada waktu lampau. Kita lihat kalimat pertamanya. Bakarudin Yusuf Habibie, known as B.J. Habibie, was born on 25 June 1936. Nah, di sini Bakarudin Yusuf Habibie, known as B.J. Habibie, itu bisa dikatakan sebagai subjek. Kemudian was adalah to be. To be di sini was merupakan to be yang untuk past form ya, untuk masa lampau. Nah, kemudian brown on ini adalah factory. Setelah itu baru
adverb ya, keterangan of time, adverb of time. Nah, kalimat yang seperti ini bentuk past juga, tetapi dalam bentuk, karena menggunakan to be ada verb 3. Nah, ini bentuknya adalah bentuk passive form ya, tapi dalam bentuk konteks past, masa lampau. Kemudian kalimat kedua, he was the President of Republic of Indonesia. Nah, di sini ada subject, ada to be, kemudian the President of Republic of Indonesia ini adalah noun. Kita lihat, ini subjeknya, kemudian was to be-nya, to be mana untuk keterangan waktu lampau ya, kemudian ada nouns. Nah, kalimat yang seperti ini bentuknya adalah masih bentuk past ini ya, keterangan waktunya ini past. Di sini juga ada keterangan tahunnya. Nah, ini disebut dengan kalimat apa? Nominal sentence. Ya, nominal sentence karena tidak menggunakan kata kerja di sini. Dia langsung menggunakan setelah to be noun. Setelah to be bisa noun, bisa adverb, bisa adjective, itu namanya nominal sentence. Nah, contoh ketiga yang ada pada teks, his parents meet while studying in Bogor. His parent adalah subjek, ya, ini adalah subjek. Kemudian meet itu adalah bentuk kedua, kata kerja bentuk kedua, ya. Kemudian ini adalah adverb keterangannya. Nah, kalau kalimatnya menggunakan kata kerja kedua setelah subjek, berarti ini kalimatnya dalam bentuk past ya. Nah, ini yang namanya past tense. Ini disebut juga dengan kalimat verbal atau verbal sentence. Jadi ketiga-tiganya kalimat ini adalah dalam bentuk past form ya, dalam bentuk past ya, dalam bentuk masa lalu semuanya. Nah, inilah language feature dari sebuah biographical text. Oke, my lovely student, bisa dipahami? Nah, sekarang silahkan buat sebuah teks tentang seorang yang terkenal. Contohnya J.K. Rowling. Do you know J.K. Rowling? Ya, sebuah penulis buku Harry Potter. Nah, itu kan sangat terkenal juga. Jadi, coba dibikin teks tentang J.K. Rowling-nya. Nah, silakan cari informasinya di mana saja melalui berselancar di dunia maya. Saya yakin my lovely student akan mendapatkan informasi-informasi tentang orang terkenal. Setelah itu, silahkan cari generic structure-nya dan juga language feature dari teks tersebut. Okay, my lovely student, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Please watch the video. Yes, ma'am. Okay. Now I will ask you, how about the video that have you watched? Jadi video yang barusan kalian tonton itu tentang apa? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Tina? It's about biography text, ma'am. Oke, it's about biography text. Jadi video yang barusan kalian tonton itu adalah tentang biography text. Oke, can you mention the specific one about the biography text based on the video that you have watched? Kira-kira tadi yang ada di video itu menjelaskan tentang apa aja lebih detailnya yang di video? Definition of biography text and function of biography text. Oke, beberapa di antaranya yaitu definition of biography text and then the function of biography text. Okay, now please look at the slide here.
Silakan lihat next slide. Ini ada the definition of biographic text. Biographic text is a detailed description or account of a person's life and written by someone else. It is non-fiction text. Jadi itu adalah definisi dari biography text. The second one is the function of biographic text. The first one is to know a person's story about his or her life outside of any accomplishment this person may be known for. And the second one is to privilege information easily and educate the readers. Okay, now please look at the next slide. Jadi di dalam video tadi sudah dijelaskan juga tentang characteristics of biographic text. Jadi karakteristik dari teks biografi. Okay, now please look at the next slide. It's about characteristic of biography text. Jadi karakteristik dari teks biografi. There are 4 characteristics of biography text. Jadi ada 4 karakteristik dari teks biografi. Apa saja karakteristik of biography text-nya? Biography is not written by subject and always written in the third person. Okay, the next one. Based on research. Okay. Describe the person surroundings, where, when, and how the person lived. Okay, and the last one is Language to narrate events. okay, thank you. Okay, now please look at the generic structure of biography text. Jadi generic structure dari biography text itu ada berapa? 3. Oke, ada 3. 3 itu apa saja generic structure of biography text? Orientation or introduction, Okay. events, reorientation or closing. Okay, good. Jadi the first one is orientation or introduction. Apa sih itu orientation or introduction? Orientation is the opening paragraph gives the readers the background information of the person. And then the second one is events. Apa sih itu events? Events itu should be in chronological order. And then the last one is reorientation atau closing penutup, yaitu it consists of a conclusion or comment or the writer tell about the achievement or the contribution of the person. Jadi generic structure of biography text ada berapa? Ada 3. Orientation, event, sama reorientation. Okay, please look at the next slides. It's about the grammar and language features. Jadi grammar and language feature yang digunakan dalam teks biografi. Di sini ada 4. The first one is use simple past tense. The second one is use temporal sequence and temporal conjunction. And the third one is focus on specific participants. And the last one is use of action verbs. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Any questions? No. Okay, thank you. Okay, now I will give you a project. Please make a biography text about your parents by using Canva application. Jadi silahkan kalian membuat sebuah teks biografi tentang orang tua kalian masing-masing. Boleh ayah, boleh ibu. Silahkan dibuat di aplikasi Canva. Sudah punya semua ya aplikasi Canva-nya ya? Sudah. I will give you 1 hour. Kira-kira saya akan memberikan waktu sekitar 1 jam untuk menyelesaikan proyek ini. Is it enough for you? Yes. Oke, cukup ya, kamu 1 jam ya, selesai ya? Oke, you can start work for now. Silakan bisa dikerjakan mulai sekarang. Silakan dikeluarkan HP-nya, dibuka aplikasi Canva-nya, ya.
your project, class? Yes, ma'am. Okay, good. Thank you for finishing your project. And then you can kalian bisa mengumpulkannya melalui Google Classroom ya. Okay, now I will ask you what the interesting things that you have learned today. Jadi, kira-kira hal menarik apa yang kalian pelajari hari ini? Adakah hal yang menarik? Tina, kira-kira hal menarik apa sih yang kamu pelajari hari ini? Hal yang menarik dalam membuat project menggunakan aplikasi Canva Karena apa kok kamu tertarik dengan aplikasi Canva? Dapat menarik. dapat mengubah bentuk teks, Oh. dapat mengubah warna teks, Ya. dan dapat mengubah desain. Selain itu, bisa menghasilkan gambar apa enggak? Ya. Ya. Jadi kamu tertarik pelajaran hari ini karena pelajaran hari ini menggunakan aplikasi. Oke, thank you. Okay, before we close the meeting today, I will tell you what the material that we have learned in the next meeting. Jadi untuk materi minggu depan kita akan berdiskusi tentang narrative text. It's about narrative text. Jadi silakan kalian di rumah bisa mencari referensi dulu apa sih itu narrative text seperti itu sebelum pertemuan berikutnya. Okay, any questions? Okay, thank you. Okay, I think it's enough for today. Before we close the meeting, let's pray together. Okay, Cahya, can you need to pray? Okay, friends, before we end the lesson, let's pray together. Finish. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.